Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Prima, perkenalkan nama saya Syifa Aulia dengan NIM 221759 dari kelas RA3 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Langsung saja. Pokok pembahasan kali ini ada 12. Yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, perkembangan teori ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran, teori biaya dan permintaan, teori produksi dan kegiatan perusahaan, teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi, struktur pasar, pendapatan nasional, persaingan monopolitis, pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan perekonomian terbuka. Langsung saja ke teori pertama, ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Menurut Prof. P.A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Ilmu ekonomi dan ruang cakupnya adalah bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat mengelola masyarakat sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup analisis perilaku konsumen, produksi, distribusi, serta peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Selanjutnya ada perekonomian, teori ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau perusahaan. Misalnya, untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selanjutnya ada teori klasik. Menurut Adam Smith melalui bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus-menerus bertambah, maka akan terdapat pula pertambahan output atau hasil produksi ekonomi. Selanjutnya ada teori neoklasik. Menurut Joseph Schumpeter merupakan salah satu tokoh ahli ekonomi yang beraliran neoklasik. Menurut teorinya, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusahaannya mengadakan inovasi, serta mampu mengadakan kombinasi atau batas investasinya itu atau proses produksinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan teori ekonomi yang selalu berubah-ubah itu sendiri disebabkan karena ketidakmampuannya memecahkan persoalan ekonomi secara menyeluruh, namun hanya pada kondisi, tempat, atau waktu tertentu saja. Oleh karena itu, seringkali lahir teori baru yang pendekatannya merupakan pengulangan dari teori atau pemikiran lama. Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya ada permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hubungan antara permintaan dan harga menurut Rahaja tahun 2008. Yang kedua ada penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara beberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dan perubahan harga. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Selanjutnya ada faktor mempengaruhi atau yang menentukan permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang latin atau harga barang substitusi, pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa, selera atau kebiasaan masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa datang, dan yang terakhir ada usaha produsen meningkatkan penjualannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Elastisitas harga permintaan mengukur beberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi.
berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atau atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur pada seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Selanjutnya ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klarifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Biaya merupakan faktor penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan bisnis karena mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi operasional suatu entitas. Yang kedua ada penerimaan adalah faktor kunci dalam menilai kesehatan finansial suatu entitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Pengukuran penerimaan melibatkan penjumlahan pendapatan dari seluruh sumber untuk mencapai total pendapatan entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang dan jasa. Ini mencakup keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau penyediaan layanan termaksud hasil penjualan produk, penerimaan dari layanan, dan sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya ada tantangan dari biaya dan penerimaan. Yang pertama ada diversitas faktor produksi dalam konteks global. Produsen harus menghadapi keragaman faktor produksi yang tersedia. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menghitung biaya produksi. Yang kedua ada perbedaan peraturan dan kebijakan. Perbedaan peraturan dan kebijakan di berbagai negara dapat mempengaruhi biaya dan penerimaan produsen. Misalnya, produsen yang beroperasional di negara dengan tarif pajak yang tinggi akan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian dalam konteks global. Produsen menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan alat tukar, dan perang pedagang. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan bisnis. Teori biaya membahas elemen-elemen seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal, yang semuanya memberikan wawasan tentang aspek keuangan produksi dan operasional suatu entitas. Di sisi lain, teori penerimaan membahas konsep-konsep seperti total penerimaan, average revenue, dan marginal revenue yang memberikan pemahaman dengan tantangan cara produsen, penerima, dan merespon informasi harga dan permintaan. Selanjutnya ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Menurut Mubyarto tahun 1986, produksi merupakan hasil yang diperoleh petani dari hasil pengolahan atau pengelolaan usaha taninya. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh petani diperhitungkan dari produksi. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa-jasa. Pada kenyataannya, organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur. Selanjutnya ada teori produksi dengan satu faktor berubah. Yang pertama ada produk total. Produk total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Yang kedua ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average produk atau AP adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Dan yang terakhir ada produksi marginal atau marginal produk atau MP. Adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada 3 bentuk organisasi yang pokok, yaitu perusahaan perorangan, firma, dan perseroan terbatas. Di samping itu ada perusahaan milik negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi.
Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan dinamakan fungsi produksi. Jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian atau kemampuan, dan land atau tanah. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Menurut Hasan tahun 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Mulyadi tahun 2009, biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang digunakan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksinya. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Sementara itu, teori biaya produksi fokus pada cara perusahaan membuat keputusan produksi dengan memperhitungkan biaya tetap dan variabel. Terdapat pula jenis-jenis biaya produksi, unsur biaya produksi, dan teori biaya produksi, seperti full costing dan variable costing. Dalam menghitung biaya produksi, perlu dilakukan perhitungan yang akurat dan teliti untuk menentukan harga pokok produksi setiap produk. Selanjutnya ada struktur pasar. Menurut Teguh tahun 2010, struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, dan keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing perilaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pada yang terjadi. Selanjutnya ada elemen-elemen struktur pasar. Yang pertama ada pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Konsentrasi atau pemusatan atau merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli, di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang terakhir ada hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk itu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk mendapat masuk ke dalam pasar mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari struktur pasar bergantung pada jenis pasar yang dimaksud seperti persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Dalam persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar, sedangkan dalam monopoli, harga dikendalikan oleh satu perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga, atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama atau 1 tahun. Dalam ilmu ekonomi, berpendapat nasional merupakan konsep yang menarik untuk dipelajari. Setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan pendapatan nasional. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara pasti diarahkan untuk menstabilkan pendapatan nasional. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh
sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan ketingkatan harganya. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk mengkonsumsi. Yang terakhir ada investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk menggantikan bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Pendapatan nasional ukuran nilai pengeluaran berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka panjang. Dalam jangka waktu 1 tahun atau seluruh jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis adalah salah satu struktur pasar yang mencakup elemen persaingan dan elemen monopoli. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di pasar, tetapi setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan atas produk atau jasa tertentu yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, berpendapat perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan kuantitas pasokan barang atau jasa di pasar ini. Selanjutnya ada ciri pasar persaingan monopolitis. Yang pertama ada memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensi produk. Persaingan produk tidak berdasar pada harga. Kebebasan produsen baru untuk keluar masuk dan pasar. Terakhir ada perkembangan teknologi dan inovasi. Kesimpulannya adalah pasar persaing monopolitis menggambarkan situasi di mana terdapat banyak produsen dengan produk yang mirip, namun setiap produsen memiliki sedikit kendali atas harga. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pasar ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pesaing sempurna, karena produsen memiliki sedikit kepekaan terhadap persaingan harga. Selain itu, adanya perbedaan produk antar produsen terdapat menciptakan loyalitas pelanggan, tetapi juga dapat menghambat efisiensi pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah wadah yang digunakan sebagai tempat berlindung yang diproduksi oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan untuk menjalankan roda ekonomi dan atmosfer ekonomi yang diinginkan oleh mereka. Jadi tidak ada gangguan sedikit pun yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan jajaran lainnya. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya atau negara masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang bercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem pasar bebas. Yang pertama ada kegiatan ditentukan oleh keinginan pasar. Perusahaan dapat merencanakan tentang kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya. Akan tetapi pada akhirnya pasarlah yang menentukan kelangsungan kegiatan setiap usaha. Yang kedua ada kebebasan dalam memiliki harta, implikasi atas kebebasan untuk menjalankan usaha. Setiap individu bebas untuk mengumpulkan harta yang diperoleh dari bekerja dan menjalankan usaha. Yang ketiga ada menggalakkan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan, berbagai perusahaan harus berusaha untuk menciptakan barang baru, mengurangi biaya produksi dan memperluas pasar. Yang terakhir ada fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Dalam sistem perekonomian pasar bebas, kegiatan ekonomi cenderung mengalami naik turun yang semakin besar, yaitu tingkat ketidakstabilan semakin tinggi menurut ISNA tahun 2019. Kesimpulannya adalah pasar bebas memberikan kebebasan kepada pelaku bisnis untuk bersaing.
dan mengembangkan diri dalam membangun ekonomi. Namun sistem pasar bebas juga dapat mengalami kegagalan, seperti akibat eksternal yang merugikan, kekurangan produksi barang publik, kekuasaan monopoli, kegagalan penyesuaian dengan efisiensi, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah dapat melakukan campur tangan langsung dan membuat undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan yang kedua ada kebijakan moneter. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught. 苦くて黒い飲み物なんだ。